Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar asirul asrar wa tiriyakul aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Maulana Muhammadil Mukhtar wa ala alihi athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ridhali. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral habaib wasyara'ib. Saya akan berbicara masalah masak. Ya, sudah kurang kira-kira sabda Rasulullah SAW bahwa setiap nasab, setiap sebab itu terputus kecuali sebab dan nasab. Mengenai nasab ini, pengetahuan mengenai nasab itu tidak bisa diketahui oleh setiap orang. Alimun nasab, orang yang alim nasab itu mestinya adalah orang yang memang mempunyai spesifikasi dalam hal tersebut. Misal ya, saya sebut ada orang alim, dia menguasai banyak funun, banyak disiplin ilmu, dia ahli fikih, dia ahli tafsir, dia ahli tauhid. Terus kita klaim bahwa oh, beliau ini pasti ahli nasab. Tidak bisa. Itu adalah disiplin ilmu tersendiri. Dan masalah nasab mesti diserahkan kepada beliau, kepada si ahli nasab yang bersangkutan, yang mempunyai spesifikasi tertentu dalam ilmu nasab. Saya ulangi, mestinya urusan nasab ini diserahkan kepada orang yang mempunyai spesifikasi yang qualified dalam ilmu nasab. Tidak bisa kita serahkan pengetahuan nasab atau kita bertanya kepada seorang alim, tentang dia alim, kita tanyakan masalah nasab, terus dia mengemukakan pendapatnya begini, begitu, ini langsung begini. Tidak bisa. Kita bisa periksa apakah betul seperti itu. Dan memang betul seperti itu. Terus lagi masalah Habib kali 1 dan Habib kali 2 dan Habib kali 3. Ya, saya akan berbicara belak-belakan saja lah. Banyak pelaku pemalsu nasab zaman sekarang. Sayangnya sedikit orang yang berkompeten dalam hal ini menanggapi akan hal ini. Orang-orang yang mestinya berbicara dan bisa berbicara, kok malah tidak bisa berbicara mengenai pemalsuan nasab ini. Dimanapun antum berada, kalau misalkan ada yang mengaku nasab dan nasabnya diragukan, bisa dilaporkan dan tidak perlu untuk dihormati. Berarti dia bukan sayyid, dia bukan hamba. Kenapa antum ikuti? Kemana antum ikuti dia? Ke surga bersama Rasulullah? Tidak. Mungkin anda akan berdiri bersama Abu Lahab, musuhnya Rasulullah. Ya, musuhnya Rasulullah. Kenapa sebab? Karena dia ini memasukkan nasabnya Rasulullah, sama saja telah memutuskan nasabnya Rasulullah. Aku hakim, kemudian ingin menikahi Syarifah. Belak-belakan sajalah, yang terbuka ngomong, yang terbuka bisa berani bicara. Saya ini bukan pelakon
nasab, Anda merhati nasab, alimun nasab, dimanapun antum berada, mesti tegakkan kebenaran ini. Jangan antum biarkan para pelaku nasab ini memalsukan nasab baginda Rasulullah SAW. Tidak bisa dan tidak boleh. Bagi Anda pemalsu nasab, ingatlah kalian akan bertanggung jawab nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan harap Anda akan berada dalam barisannya baginda Rasulullah SAW. Tidak akan. Anda akan berdiri bersama rombongan Abu Lahab, rombongannya Abu Jahal, dan abu-abu lainnya. Di situ kalian akan berdiri. Dan untuk antum-antum yang selalu berkoar-koar soal nasab tapi tidak berani mengambil tindakan, bagusnya antum diam sajalah. Jangan membuat pecah belah di sana sini. Atau antum melaksanakan dengan baik dan betul. Dengan baik dan betul. Bagaimana caranya? Saya bukan orang yang ahli nasab, saya tidak tahu soal ilmu nasab. Saya pun akan bertanya kepada orang alimun nasab, ahli nasab mengenai nasab saya sendiri. Saya Sayyid Muhammad Rafiq Al-Kab bertanya kepada orang lain untuk mengetahui nasab saya sendiri, orang yang mengerti dan paham soal ilmu nasab. Tolong antum catat kata-kata anak ini, yang boleh antum sebarkan, dan antum tunjukkan kepada para pelaku memalsu nasab itu. Saya sendirian aja, cukup kata-kata saya ini. Kalau nggak ada orang lain, cukup saya sendiri. Untuk antum-antum yang memang mempunyai perhatian dalam hal ini, saya doakanlah semoga langkah-langkah antum tersebut selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari Arabitohnya ataupun anak gobahnya. Semoga kalian dalam lindungan Allah dan dalam persatuan di bawah panji